Pernahkah Anda mendengar tentang Pantai Indah Kapuk, atau yang lebih dikenal dengan PIK? Kawasan elit hasil reklamasi di pesisir Jakarta ini kini menjadi simbol modernisasi. Gedung pencakar langit, pusat kuliner mewah, dan properti dengan harga selangit. Tapi di balik kemegahannya, tersimpan cerita lain tentang hilangnya hutan mangrove, bergesernya masyarakat pesisir, dan perubahan wajah laut yang tak bisa kembali. Dan tahukah Anda, fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Di ujung utara Pulau Jawa, Semarang juga mengalami hal serupa. Kota yang dikenal dengan lawang sewu dan lumpur rob kini sedang berubah pelan-pelan. Proyek reklamasi di pesisir utara Semarang perlahan membentuk lanskap baru, dari tambak dan kampung nelayan menjadi kawasan bisnis dan pelabuhan masa depan. Tapi, apakah reklamasi ini benar-benar solusi dari persoalan banjir rob? Ataukah ini hanya proyek ambisius yang mengorbankan masyarakat pesisir dan lingkungan demi kepentingan ekonomi? Dalam video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam reklamasi Semarang, dari sejarahnya, dampaknya, hingga suara warga yang jarang terdengar. Reklamasi di pesisir utara Semarang sebenarnya bukan hal baru. Sejak era kolonial Belanda, wilayah ini sudah menjadi pusat aktivitas pelabuhan dan perdagangan. Namun, dalam 2 dekade terakhir, reklamasi di Semarang mulai mengambil bentuk baru. Bukan lagi sekadar perluasan pelabuhan, tapi menjadi bagian dari proyek besar yang disebut penataan kawasan pesisir. Salah satu tonggak penting dimulai pada awal tahun 2000-an. Saat pemerintah kota dan provinsi melihat potensi besar di wilayah pesisir utara yang selama ini dikenal sebagai daerah tambak dan langganan banjir rob. Proyek-proyek pembangunan mulai bermunculan, termasuk pembangunan Jalan Lingkar Utara, Semarang Outer Ring Road, dan rencana kawasan industri dan perkantoran yang akan dibangun di atas lahan reklamasi. Puncaknya terjadi saat pemerintah pusat menggagas proyek Tanggul Laut Raksasa, Giant Sea Wall, sebagai solusi untuk menangani banjir rob yang semakin parah. Di atas tanggul itu direncanakan akan dibangun jalan tol, jalur kereta, dan berbagai infrastruktur modern. Sebuah transformasi besar yang diimpikan bisa mengubah wajah Semarang menjadi kota pesisir modern, layaknya kota-kota besar di Asia. Di sisi barat, kawasan seperti Genuk, Tambak Lorok, dan Tanjung Emas mulai mengalami perubahan drastis. Lahan tambak dan rawa yang dulu dikuasai oleh nelayan perlahan-lahan berubah menjadi lahan proyek. Muncul juga perumahan-perumahan mewah dan kawasan komersial di wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh pembangunan. Namun, pembangunan ini tidak datang tanpa harga. Banyak warga nelayan yang harus direlokasi, tambak yang produktif hilang, dan lingkungan pesisir mengalami tekanan berat. Bahkan, beberapa studi menyebutkan bahwa sedimentasi, pencemaran air, dan hilangnya ekosistem mangrove menjadi dampak serius dari reklamasi ini. Uniknya, proses reklamasi di Semarang tidak selalu dilakukan secara transparan. Beberapa warga menyebutkan bahwa pengurukan lahan terjadi tanpa sosialisasi yang memadai. Ada pula dugaan bahwa investor besar mulai masuk dengan skema kerjasama yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal. Lalu, pertanyaannya, apakah reklamasi di Semarang benar-benar untuk kepentingan rakyat? Ataukah ini hanya bagian dari pola lama, di mana kepentingan ekonomi lebih didahulukan dibanding kelestarian lingkungan dan hak masyarakat pesisir? Reklamasi memang menjanjikan harapan, kawasan baru, akses jalan yang lebih baik, dan potensi ekonomi yang tinggi. Tapi di sisi lain, ada suara-suara yang tenggelam di balik hiruk-pikuk pembangunan. Suara masyarakat pesisir yang perlahan terpinggirkan, dan suara alam yang semakin sunyi karena rusaknya ekosistem. Di kampung nelayan seperti Tambak Lorok, reklamasi telah mengubah cara hidup warganya. Banyak yang kehilangan akses langsung ke laut, karena jalur yang biasa mereka lalui kini tertutup oleh tanggul atau bangunan. Beberapa bahkan harus pindah karena rumah mereka digusur atau terendam akibat perubahan aliran air laut dan rob. Tidak sedikit nelayan yang mengeluh hasil tangkapan mereka menurun drastis. Laut yang dulu kayak kini menjadi keruh oleh limbah proyek dan sedimentasi.
Tambak udang dan bandeng yang dulunya produktif kini tertutup tanah urukan. Mereka yang menggantungkan hidup dari laut perlahan kehilangan sumber mata pencaharian utama. Dari sisi lingkungan, reklamasi mempercepat kerusakan ekosistem pesisir. Hutan mangrove, yang seharusnya menjadi benteng alami terhadap abrasi dan banjir rob, justru ditebang untuk dijadikan lahan kering. Padahal, keberadaan mangrove sangat penting. Tidak hanya sebagai penyangga ekosistem laut, tapi juga sebagai rumah bagi berbagai biota dan pelindung daratan dari gelombang laut. Menurut para aktivis lingkungan, reklamasi di Semarang tidak hanya memperparah kondisi lingkungan, tapi juga memperlebar ketimpangan sosial. Yang diuntungkan adalah para pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal hanya mendapat kompensasi tanpa kejelasan jangka panjang. Dan ironisnya, reklamasi yang digadang-gadang sebagai solusi banjir rob, justru dalam beberapa kasus memperburuk situasi. Permukaan lahan hasil reklamasi yang lebih tinggi dari permukiman lama, membuat air pasang masuk lebih dalam dan lebih lama tertahan. Di beberapa tempat, warga merasa ditinggalkan oleh kebijakan yang katanya dibuat untuk kepentingan bersama. Pembangunan adalah sebuah keniscayaan. Kota harus tumbuh, ekonomi harus bergerak. Tapi pembangunan yang melupakan lingkungan dan meminggirkan manusia sejatinya bukanlah kemajuan, melainkan pengulangan dari kesalahan yang sama. Reklamasi di Semarang mungkin terlihat menjanjikan di atas kertas. Tapi di lapangan, banyak yang merasa tidak diajak bicara. Mereka yang tinggal dan hidup dari laut tiba-tiba harus kehilangan akses, kehilangan lahan, bahkan kehilangan masa depan. Kini, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah pembangunan harus mengorbankan mereka yang paling lemah? Apakah kita ingin kota yang modern, tapi kehilangan jati dirinya sebagai rumah bagi semua warganya? Mari kita tidak hanya melihat dari atas, dari drone yang menyorot megahnya kawasan baru, tetapi juga dari bawah. Dari suara nelayan, dari air yang menggenang, dari mangrove yang ditebang diam-diam. Karena kota bukan hanya soal beton dan gedung tinggi. Kota adalah tentang manusia, tentang alam yang seimbang, dan tentang keadilan. Semoga Semarang dan kota-kota lainnya di Indonesia tidak hanya dibangun, tapi juga dipahami dan dijaga. Demi generasi hari ini dan hari esok yang lebih bijak.